Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Insya Allah anak soleh dan solehah. Senang sekali kita bertemu kembali pada hari ini di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran kedua, yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu iman dan apa itu hari kiamat, mungkin anak-anak Bapak yang soleh dan solehah sudah ada yang mengetahuinya. Baiklah, Bapak akan menguraikan satu persatu apa itu iman dan apa itu hari kiamat. Iman adalah percaya. Apakah semua yang kita percayai di dunia ini termasuk iman? Jawabannya tentu saja tidak. Yang wajib kita imani dan kita percayai di dalam kehidupan ini hanya 6 macam. Yang mana 6 tersebut terdapat dalam rukun iman yang 6. Siapakah mereka? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Itulah 6 macam yang wajib kita imani di dalam kehidupan ini. Selain daripada 6 tersebut, kita tidak diwajibkan untuk mengimani atau mempercayainya. Baiklah, kepada anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, insya Allah anak soleh dan solehah, marilah kita istirahat sejenak sambil meregangkan otot-otot kita, berdiri sambil mendengar lagu-lagu rukun iman berikut ini. Ya, selesai sudah lagunya. Bagaimana anak-anak Bapak yang soleh dan solehah? Apakah masih mau mendengar lagunya? Ya sudah. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini. Iman kepada hari akhir atau kiamat, yaitu mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kiamat. Apa itu kiamat? Kiamat adalah akhir dari segala-galanya. Dunia ini akan hancur. Akhir daripada segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dunia. Kemudian pembagian kiamat. Kiamat itu terbagi 2 macam. Yang pertama yaitu kiamat kecil atau disebut dengan sugro.
yaitu matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Dan yang kedua, kiamat besar atau disebut dengan kubra, yaitu matinya seluruh manusia, makhluk yang ada di dunia ini, dan hancurnya semua alam semesta ini. Kapan kiamat itu bakalan datang? Kalau ditanya kapan kiamat akan datang, maka jawabannya hanya Allah yang mengetahuinya. Karena hari kiamat itu adalah kekuasaan Allah, yaitu kepercayaan yang gaib, kepercayaan yang tidak terlihat. Tetapi bagi kita selaku umat Islam, kita wajib percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang di suatu saat nanti. Kemudian tanda-tanda hari kiamat itu. Tanda-tanda hari kiamat itu terdapat dua macam. Yang pertama, tanda-tanda kecil, yaitu contohnya seperti melimpahnya harta benda. Kemudian manusia sudah enggan menerima sedekah atau membayar sedekah. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Dan yang keempat, banyaknya kejahatan dan kezaliman di dunia ini. Dan yang berikutnya, permainan, minuman keras, judi, dan mabuk-mabukan sudah merajalela. Dan selanjutnya, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi dan megah-megah. Kemudian banyaknya pembunuhan yang terjadi di dunia ini. Itulah sebagian kecil tanda-tanda kiamat bakalan akan datang. Kemudian ada tanda-tanda besar. Bagaimana pula tanda-tanda besar yang akan bakalan terjadi menandai bahwa kiamat itu pasti akan datang? Yang pertama, akan muncul yang namanya Dajjal. Yang kedua, akan turun Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kelima, keluarnya binatang dari perut bumi. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, insya Allah anak soleh dan solehah. Mungkin di antara kita ada yang meragukan atau tidak percaya akan datang hari kiamat tersebut. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menyatakan bahwa hari kiamat itu bakalan akan datang. Di antaranya di dalam surah Al-Qari'ah, kemudian di dalam surah Al-Zalzalah, dan juga dalam surah Al-Qiyamah, dan juga dalam surah Al-Hajj. 4 surah ini semuanya menceritakan bahwa kiamat itu pasti akan datang. Bapak akan bacakan 2 surah yang menyatakan bahwa hari kiamat itu pasti bakalan datang. Yang pertama, Bapak akan baca surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah bakalan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian di dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2 juga menyatakan bahwa kiamat itu bakalan datang.
Bagaimana bunyi ayat tersebut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, insya Allah jadi anak soleh dan solehah. Adapun manfaat atau hikmah-hikmah bagi kita mempelajari tentang hari kiamat dan hari akhir ini adalah: yang pertama, kita meyakini bahwa hidup kita ini hanyalah sementara. Yang kedua, di dalam kehidupan ini kita menjadi lebih yakin, lebih optimis, melakukan hal-hal yang terbaik. Yang ketiga, kita semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang keempat, kita bertambah yakin dengan kekuasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, mari kita berdiri kembali sambil bertepuk tangan dengan yel-yel Islami. Ikuti video berikut ini. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Akhirnya kita sampai kepada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran kita dapat kita simpulkan, yang pertama, hari kiamat itu adalah hari akhir, hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup wafat. Yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, maka manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia dahulu. Kemudian untuk anak Bapak yang Bapak cintai, untuk pekerjaan di rumah Bapak akan memberikan gambar-gambar berikut. Carilah gambar-gambar yang menunjukkan contoh kiamat sugro dengan cara checklist gambar-gambar tersebut. Dan untuk tugas yang kedua, Bapak sudah membuatkan sejenis soal. Kerjakan di rumah, boleh dibantu sama orang tuanya atau kakak-kakaknya. Berikut adalah soal atau pertanyaannya. 1. Jelaskan arti hari kiamat. 2. Sebutkan 4 contoh kiamat sugro. 3. Sebutkan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. 4. Sebutkan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. 5. Sebutkan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan untuk tugas yang terakhir, yaitu memberi tanggapan. Tanggapilah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab, dengan cara memberi tanda checklist. 1. Saya yakin bahwa hari kiamat akan datang. Di situ ada huruf S, ada KS, ada TS. S berarti setuju, KS berarti kurang setuju, TS tidak setuju. Begitulah soal-soal hingga sampai ke nomor 5. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, insya Allah anak soleh dan solehah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita cernakan di dalam pikiran kita masing-masing. Baiklah, kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir Bapak pesankan kepada anak-anak Bapak, jangan lupa
jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan berkeliaran kemana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.